Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fathul Jannah NPM 1811060287. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi pengembangan kurikulum, yaitu tentang model dan konsep kurikulum. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS yang diampu oleh Ibu Aryani Dwi Kusumawardani MPD. Selamat menyaksikan. Baiklah, yang pertama adalah pengertian model dan konsep kurikulum. Model sendiri itu merupakan konstruksi yang bersifat teoritis diri konsep. Nah, kurikulum sendiri itu merupakan seperangkat susunan rencana kegiatan pendidikan mengenai tujuan, pokok, isi, bahan, metode, dan strategi pembelajaran sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan proses pembelajaran. Jadi, model konsep kurikulum itu merupakan dasar untuk mengembangkan kurikulum, atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep kurikulum yang sudah ada. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis. Kurikulum subjek akademis itu bersumber dari pendidikan klasik yang berorientasi pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi pendidikan memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Kurikulum ini lebih mengutamakan isi pendidikan. Belajar adalah berusaha menguasai ilmu sebanyak-banyaknya. Orang yang berhasil dalam belajar adalah orang yang menguasai seluruh atau sebagian besar isi pendidikan yang diberikan atau disiapkan oleh seorang guru. Ada 3 pendekatan dalam pengembangan kurikulum subjek akademis, yaitu yang pertama, melanjutkan pendekatan struktur pengetahuan, yaitu murid-murid belajar bagaimana memperoleh dan menguji fakta serta bukan sekedar mengingatkannya. Yang kedua, studi yang bersifat integratif atau pengorganisasian tema-tema pengajaran didasarkan atas fenomena-fenomena alam, proses kerja ilmiah, dan problema-problema yang ada. Maka perkembangan suatu model kurikulum yang terintegrasi ada berapa dari model kurikulum yang dikembangkan. Nah, yang selanjutnya ada pendekatan yang didasarkan pada sekolah-sekolah, pada fundamentalis. Mereka tetap mengajar berdasarkan mata pelajaran dengan menekankan membaca, menulis, memecahkan masalah-masalah yang matematis. Berikut ini adalah ciri-ciri kurikulum subjek akademis, yaitu kurikulum subjek akademis mempunyai beberapa ciri-ciri berkenaan dengan tujuan, metode, organisasi isi, dan evaluasi. Tujuan kurikulum subjek akademis adalah pemberian pengetahuan yang solid serta melatih para siswa menggunakan ide-ide dan proses penelitian dengan berpengetahuan dalam berbagai disiplin ilmu. Baiklah, yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Kurikulum humanistik lebih mengedepankan sifat humanisme dalam pembelajarannya. Hal ini dilakukan sebagai reaksi terhadap kurikulum yang lalu mengedepankan intelektualitas. Kurikulum humanistik merupakan kurikulum yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Terus selanjutnya yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Definisi dari kurikulum rekonstruksi sosial itu dapat diartikan sebagai model kurikulum yang lebih memusatkan perhatian pada problem-problem yang dihadapi dalam masyarakat. Alexander Inglis mengatakan bahwa fungsi kurikulum ini adalah yang pertama penyesuaian, pengintegrasian, referensiasi, persiapan. Yang selanjutnya ada komponen kurikulum rekonstruksi sosial. Yang pertama ada tujuan, ada isi kurikulum, metode, dan evaluasi.
Tujuan dari kurikulum rekonstruksi sosial itu, kurikulum ini harus bersifat fleksibel. Terus yang keempat ada pengertian kurikulum teknologis. Kurikulum teknologis berisi rencana-rencana penggunaan berbagai alat dan media, juga model-model pembelajaran yang banyak melibatkan penggunaan alat. Selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum teknologis. Nah, ciri-ciri dari kurikulum teknologis itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan diarahkan kepada penguasaan kemampuan akademik, kemampuan vokasional, atau kemampuan pribadi yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Terus yang kedua ada metode. Metode kegiatan pembelajaran dipandang sebagai proses mereaksi terhadap stimulus yang diberikan. Bila terjadi respon sesuai yang diharapkan, maka respon tersebut diperkuat. Ciri-ciri yang selanjutnya yaitu organisasi bahan ajar. Bahan ajar atau isi kurikulum banyak diambil dari berbagai disiplin ilmu, tetapi diramu sedemikian rupa sehingga mendukung penguasaan suatu kompetensi. Yang selanjutnya yaitu evaluasi dilakukan setiap saat. Fungsi dari evaluasi ini adalah sebagai umpan balik peserta didik dalam penyempurnaan penguasaan suatu satuan pelajaran.